rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir pada malam hari ini. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Nanda semuanya, sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan kepada ketua kelasnya, silakan maju di sini untuk memimpin doa. Mulai. Materi kita sebelumnya, sebelum kita memasuki materi hari ini. Fani, silakan. Siapa yang tahu wudu itu ada berapa macam rukunnya? Naya. Siapa yang bisa menyebutkan rukun wudu yang pertama? Yang kedua? Membasuh? Yang ketiga? Yang ketiga membasuh tangan sampai siku. Yang keempat menyapu sebagian kepala. Yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam lari. Baik, kita akan masuk materi hari ini, yaitu tentang toharoh. Jadi pada metode pembelajaran kali ini kita itu menggunakan metode jigsaw namanya. Metode jigsaw itu sama dengan metode kelompok. Jadi antum akan dibentuk ke dalam dua kelompok, di mana masing-masing
2, Rifki kelompok 1, Juan kelompok 2. Silahkan masing-masing kelompok, yang kelompok 1 gabung sama kelompok 1, yang kelompok 2 gabung sama kelompok 2 di sini. Cepat pindah. Sekarang 2 menit. Gak ada suaranya ya. Udah. Jadi tugas antum di sini yang 2 kelompok ini yaitu nanti mendiskusikan kepada teman kelompoknya tentang materi hari ini. Kelompok 1, ini kelompok 1 membahas tentang pengertian toharoh. Paham? Yang kelompok 2 membahas tentang macam-macam toharoh. Macam-macam toharoh itu ada 2. Paham? Hadas besar dan hadas kecil. Nanti ada di sini, sudah dituliskan. Oke? Silakan kelompok 1 mengambil materinya. Kelompok 2. Silakan baca dalam 2 menit. Nanti Ustazah akan pilih salah satu siapa yang bisa menjelaskan ke depan, dan itu nanti ada poinnya. Udah Nanda? Sekarang selanjutnya yang kelompok 1 tadi, coba perhatikan ke sini sebentar. Yang kelompok 1 tadi itu namanya kelompok asal. Yang sedangkan kelompok yang digabungkan tadi, kelompok 1 sama kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 2, itu namanya kelompok apa? Kelompok ahli namanya. Jadi udah dibacakan kan? Udah dibacakan materinya. Sekarang silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 kembali lagi ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 kembali lagi ke kelompok yang teman yang tadi, Rifki Kepaduan. Sekarang Ustazah akan minta yang kelompok 1 Inaya kan? Silahkan antum maju ke depan untuk menjelaskan, membacakan apa yang didiskusikan tadi bersama temannya, untuk dijelaskan kepada teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan pengertian toharoh. Toharoh berasal dari bahasa Arab, artinya bersuci. Bersuci dilakukan untuk mensucikan diri dan hadas dan najis. Dalil Surat Al-Baqarah ayat 222, artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci diri. Ayat tersebut menjelaskan Allah sangat mencintai dan menyukai kebersihan dan menganjurkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah jelaskan apa pengertian taharoh? Siapa yang tahu apa tadi pengertian taharoh? Taharoh itu bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi sebelum kita melakukan ibadah, kita harus bersuci terlebih dahulu. Misalnya kalau hadas kecil, kita harus wudu, tayamum. Kalau hadas seperti perempuan yang menstruasi, ketika perempuan itu sudah balik, mereka akan merasakan yang namanya menstruasi. Itu merupakan hadas besar dan mereka harus melakukan yang namanya mandi wajib. Itu wajib ya. Ananda semuanya, selanjutnya kita masuk kepada kelompok 2, menjelaskan materinya yaitu tentang macam-macam taharoh yang dijelaskan oleh Juan. Juan, disilakan. Tolong disimak ya. Baiklah, saya akan membacakan macam-macam toharoh. 1. Hadas kecil. Jelaskan soalnya. 1. Hadas kecil, yaitu keadaan tidak sesuai
Sedangkan secara istilah, toharoh itu keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan dia tidak diperbolehkan beribadah karena alasan tertentu, misalnya menstruasi atau mimpi basah. Bagi laki-laki yang sudah balik itu ditandai dengan mimpi basah, kalau perempuan ditandai dengan menstruasi. Yang pertama yaitu hadas kecil, yaitu keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang dapat disucikan dengan cara berwudu atau dengan tayamum. Itu hadas kecil. Contohnya, keadaan yang membuat seseorang mengalami hadas kecil itu apa saja sih gitu kan? Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul ataupun dubur. Tahu kan? Seperti kentut. Kentut itu sesuatu yang keluar dari kubul ataupun dubur. Terus buang air besar, buang air kecil. Itu termasuk salah satu keadaan yang menyebabkan seseorang berhadas kecil. Selanjutnya kita masuk kepada yang kedua, yaitu hadas besar. Hadas besar itu merupakan keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang dapat disucikan dengan cara mandi junub atau mandi besar. Jika tidak ada air, maka dapat diganti dengan tayamum. Keadaan yang dapat menyebabkan seseorang berhadas besar yaitu yang pertama, keluar mani, baik karena mimpi atau hal lain bagi laki-laki. Itu karena mimpi basah bagi seorang laki-laki. Kalau perempuan itu tidak ada yang namanya mimpi. Perempuan itu ditandai dengan menstruasi. Tolong ingat itu ya. Nanti mana tahu keluar di dalam ujian. Yang kedua, yaitu keadaan yang dapat menyebabkan hadas besar. Itu haid, menstruasi bagi perempuan ketika dia sudah balik. Siapa yang tahu apa itu arti dari balik? Tunjuk tangannya. Nah ya. Terus ada yang lain? Ada? Sampai. Jadi benar apa yang dikatakan Fani. Balik itu merupakan seseorang yang sudah dewasa atau seseorang yang sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Paham sampai di sini? Jadi dia tidak anak kecil lagi, dia itu sudah dewasa, bisa memilih dan memilah mana yang baik untuk dirinya. Seperti merokok, tawuran itu kan tidak baik kan? Jadi kalau seorang sudah balik, itu mereka sudah bisa membedakan, oh ini nggak baik bagi saya, ini baik bagi saya, apa yang harus dilakukannya. Yang ketiga yaitu melahirkan, ibu-ibu yang melahirkan. Itu dinamakan darah wiladah. Ini sering keluar di dalam ujian. Darah ibu yang melahirkan, apa namanya? Darah wiladah. Bagi yaitu darah yang keluar saat perempuan melahirkan. Yang keempat, keadaannya yaitu nifas, yaitu darah yang keluar setelah perempuan melahirkan. Jadi ketika seorang ibu yang telah melahirkan, itu mereka akan merasakan namanya nifas. Jadi ibu tersebut tidak boleh sholat. Kenapa tidak boleh sholat? Karena ini termasuk ke dalam hadas besar. Karena itu kan najis, darah itu kan najis kan. Sedangkan misalnya kalau kita terkena najis atau apa kan kita sucikan. Misalnya kalau kena air kencing bayi laki-laki yang berumur di bawah 2 tahun atau 2 tahun, itu kan dipercikkan 3 kali, ya kan? Yang kelima yaitu melakukan hubungan suami istri. Baik, kita Ustazah akan menjelaskan sedikit yaitu mengenai kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini, yaitu materi mengenai toharoh. Jadi dapat disimpulkan bahwa toharoh itu artinya bersuci. Bersuci bukan dari segi pakaian, tempat, ataupun lain dan sebagainya, tapi mensucikan jiwa kita, membersihkan jiwa kita dari hal-hal yang buruk. Itu termasuk dari toharoh. Sekarang kita masuk kepada kuis. Materi yang telah dijelaskan atau yang telah dipaparkan oleh teman Ananda tadi itu nanti akan ditanyakan lagi. Yang pertama, pertanyaannya yaitu, yang tahu angkat tangan ya. Pertanyaannya yaitu, sebutkan
Silakan Juan.